Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik dan rekan-rekan pendidik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang analisis konsep rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada kurikulum 2013 dan komponen modul pembelajaran pada kurikulum Merdeka, disertai contoh nyata agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Materi ini sangat penting khususnya bagi mahasiswa, pendidik, calon guru, maupun guru aktif karena berkaitan langsung dengan perencanaan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Perencanaan pembelajaran bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pedoman utama guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Tanpa perencanaan yang baik, pembelajaran akan berjalan tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, memahami isi dan fungsi setiap komponen LPP dan modul pembelajaran menjadi komponen wajib bagi pendidik. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh fokus dan semangat. Analisis komponen LPP. Kita mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus. RPP berfungsi sebagai panduan guru agar proses pembelajaran berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai tujuan. Komponen RPP secara lengkap meliputi: pertama, identitas RPP. Identitas memuat informasi dasar seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester, materi pokok, alokasi waktu. Identitas ini penting sebagai penanda administrasi dan konteks pembelajaran. Contohnya, sekolah SMA Negeri 1, mata pembelajaran biologi, kelas 10 semester genap, materi pokoknya sistem perencanaan manusia, dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti menggambarkan kemampuan umum yang harus dicapai peserta didik, sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang diturunkan dari kompetensi inti. Contoh kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur organ perencanaan dengan fungsinya. Komponen ini menjadi dasar dalam menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator menjelaskan tanda-tanda ketercapaian kompetensi, dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Contoh indikatornya seperti menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia, mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan, dan menyajikan hasil diskusi tentang proses pencernaan. Keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan hasil belajar yang diharapkan, dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur. Tujuan inilah yang menjadi arah seluruh kegiatan pembelajaran. Contoh tujuan, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan gambar, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kelima, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisi pokok bahasan, konsep, fakta, prinsip, dan prosedur yang akan dipelajari peserta didik. Materi harus relevan dengan tujuan dan sesuai karakteristik peserta didik. Contoh materi seperti pengertian sistem pencernaan, organ-organ pencernaan, proses pencernaan mekanik dan kimiawi, dan gangguan sistem pencernaan. Yang keenam, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran mencakup cara guru menyampaikan materi seperti diskusi, ceramah, eksperimen, problem-based learning, dan sebagainya. Pemilihan metode harus mendukung ketercapaian tujuan dan karakter peserta didik. Contoh metode kayak diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Ketujuh, media dan sumber belajar. Media dapat berupa buku, video, gambar, atau alat peraga, sedangkan sumber belajar bisa berasal dari buku, teks, lingkungan, maupun sumber digital. Kelapan, langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan seperti persepsi dan motivasi, kegiatan inti seperti eksplorasi, diskusi, dan presentasi, dan kegiatan penutup seperti kesimpulan dan refleksi. Bagian ini menjelaskan alur pembelajaran secara rinci dari awal hingga akhir. Kesembilan, penilaian hasil belajar. Penilaian mencakup teknik, instrumen, dan bentuk penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh penilaian, tes tertulis, lembar observasi, dan penilaian presentasi kelompok. Selanjutnya, komponen modul pembelajaran. Analisis komponen modul pembelajaran. Selanjutnya, kita membahas modul pembelajaran yang merupakan perangkat utama dalam kurikulum Merdeka.
Modul pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik untuk satu topik atau unit pembelajaran. Komponen modul pembelajaran meliputi: pertama, informasi umum. Bagian ini berisi identitas penulis, satuan pendidikan, fase dan kelas, mata pelajaran. Informasi ini berfungsi sebagai pengantar dan identitas modul. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal menjelaskan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari modul. Hal ini penting untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran. Contohnya, peserta didik telah memahami konsep sel dan jaringan. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Bagian ini menjelaskan dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan seperti benar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana mencakup alat dan media pembelajaran, sedangkan prasarana mencakup uang dan fasilitas pendukung. Contohnya, LCD proyektor, lembar kerja peserta didik, dan ruang kelas. Yang kelima, target peserta didik. Menjelaskan karakteristik peserta didik baik reguler, remedial, maupun pengayaan. Keenam, modul pembelajaran. Modul pembelajaran seperti project based learning, inquiry learning, dan problem based learning yang digunakan dalam modul. Ketujuh, tujuan pembelajaran. Tujuan dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran dan disesuaikan dengan fase peserta didik. Contoh, peserta didik mampu menganalisis proses perencanaan dan menyajikannya dalam bentuk poster. Kedelapan, pemahaman bermakna. Bagian ini berisi konsep inti yang diharapkan dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Contohnya, sistem pencernaan yang sehat sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kesembilan, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik berfungsi untuk merangsang rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik. Contohnya, mengapa pola makan tidak sehat dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kesepuluh, kegiatan pembelajaran. Berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara rinci dan kontekstual. Ke-11, asesmen. Mencakup asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ke-12, pengayaan dan remedial. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang sudah tuntas, sedangkan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai tujuan. Ke-13, refleksi peserta didik dan guru. Refleksi digunakan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar. Perbedaan LPP dan modul pembelajaran. Secara umum, LPP dan modul pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mencandakan pembelajaran. Namun, terdapat perbedaan dasar, seperti LPP cenderung bersifat ringkas dan administratif, sedangkan modul pembelajaran lebih komprehensif dan berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik. Modul pembelajaran juga menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, refleksi, dan profil pelajar Pancasila yang tidak dijabarkan secara detail dalam LPP. Kesimpulannya, baik LPP maupun modul pembelajaran merupakan perangkat penting dalam perencanaan pembelajaran. LPP menekankan pada struktur dasar pembelajaran, sementara modul pembelajaran memberikan gambaran pembelajaran yang lebih utuh, fleksibel, dan kontekstual. Sebagai calon pendidik atau pendidik profesional, kita dituntut untuk tidak hanya menyusun perangkat pembelajaran, tetapi juga mampu menganalisis dan mengembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.